Ya, Eka di luar lagi ya. Apa? Ini karo Ekawati. Dia harus cari sinyal. Sebentar. Yang lain mana Mbak Eka? Yang lain belum pada join, Bu. Iya, Jan. Kemarin kok sebentar ya. Iya, Bu. Sana. Ini jangan berisik ya. Pintar. Oh ya, kita mulai ya. Kalau Wahyu mah memang kadang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon maaf, saya baru merespon WA Mbak Eka sama Mbak lalu setelah diminta nilai. Jadi mohon maaf ini harus Nggih, nggak apa-apa, Bu. Karena saya baru sempat juga, mohon maaf. Kita ulang ya. Nggih. Perkuliahan konsep dasar keperawatan tentang berduka dan kehilangan. Materi saya sudah dibaca ya kemarin ya. Sudah dibaca belum? Sudah dibaca belum Mbak Eka? Belum, Bu. Tapi ini mau direspon sih loh. Harusnya kalau sudah mau diresponsi itu dibaca dulu. Coba sambil dibuka boleh. Bisa kan? Saya bukakan dulu. Oh, ini Wahyu sudah. PI KDK. Oke, kita bahas dulu tentang, silahkan sambil boleh dibuka, berduka dan kehilangan. Mau kecemasan dulu apa berduka dan kehilangan? Berduka dan kehilangan dulu ya. Nanti saya akan minta untuk kontemplasi aja wes, aplikasi ke dirinya sendiri. Setiap orang pasti pernah mengalami yang namanya berduka dan kehilangan ya. Entah itu dari mulai kehilangan orang yang dicintai, hewan kesayangan, terpisah dari sesuatu gitu ya. Yang itu membuat kita merasa sendiri ataupun merasa tidak seperti biasanya. Nah, selamat datang Mas Wahyu. Ibu. Ya, Selamat pagi, Bu. Ya, kamu nggak lagi bangun kan? Kita sudah janjian jam. Enggak, Bu. Ya, kita akan bahas tentang berduka dan kehilangan ya. Mulai dari yang lain di unmute dulu tolong, yang tidak sedang saya tunjuk. Nah, Mbak Eka boleh ya oke. Mbak Lutfatul Latifah dulu. Coba ceritakan respon berduka kehilangan yang pernah dialami dalam kurun waktu kehidupanmu. Pernah pasti ya, setiap orang kan pernah berada di suatu fase, entah itu berduka, entah itu kehilangan. Apa yang sempat dirasakan dan fase-fase apa saja yang dialami. Kemudian bagaimana kalian bisa namanya itu apa ya, bangkit kembali dari situasi tersebut.
Yuk mulai dari Mbak Lutfatul Latifah. Mbak Lutfatul Latifah. Wahyu dulu wes, kayaknya dia ada gangguan sinyal itu. Mas Wahyu. Ya Bu, misal kalau ada kayak seperti itu kita harus apa ya Bu, sabar Bu. Terus kalau buat Wahyu ya paling eh, jangan terlalu dipikirkan Bu. Cerita dong, waktu itu berdukanya Eh, apa? Apa yang sering sering cerita aja Bu sama waktu itu teman misal. kehilangan dan berduka apa? Kalau kedukaan ya kita maksudnya kalau Wahyunya aja sering-sering berdoa aja Bu. Cerita waktu itu berdukanya kenapa? Apa? Berdukanya Kejadian apa? gara-gara Mbah Mbah meninggal, terus Wahyu juga nggak nengokin Mbah yang terakhir kalinya. Terus Mbah juga kepengen ketemu malah akhirnya nggak ada, ya udah Bu. Gitu. Seberapa berarti orang tersebut, Mbah tersebut dalam kehidupan Wahyu? Eh, kayak dari kecil udah dimomong banget Bu. Karena Bapak Ibu kerja ya. Iya Bu. Jadi Jadi masa Bapak Ibu kecilnya, sibuk. ya masa kecilnya anak Mbah ya. Iya. Dari kecil diurus Mbah seperti itu. Sudah tidak tinggal serumah? Udah enggak Bu. Oke, seandainya Kalau Mbah, kalau menurut Mbah sih dulu sih memang satu rumah. Terus sekarang udah nggak ada, jadi nggak serumah lagi. oh dulu satu rumah ya. Iya. Oke. Lah pada saat meninggal Wahyu ada di mana? Sekolah Bu. Kuliah apa sekolah? Iya. Sekolah waktu SMP apa ya Bu. Oh udah Pas lama sekali ya. lagi iya ujian sekolah pas itu. Gitu. Hal apa yang ingin disampaikan Wahyu jika diberi kesempatan lagi untuk bertemu terakhir kalinya? Apa yang ingin? Pengennya sih Mbak cepat sembuh aja itu Bu. Tapi malah bertindak lain. Ya udah gimana lagi. Kesini nggak pernah lagi, itu kan kejadiannya udah lama ya. Iya Bu. Yang kesini dalam 1-2 tahun terakhir nggak ada peristiwa berduka dan kehilangan? Ya, Bu. Itu waktu dulu aja. Itu gara-gara kena stroke Bu. Oh ya, berarti udah siap ya keluarga artinya ya. Iya Bu. Kalau dalam teori kan kalau rentang waktu sudah lebih dari 5 tahun artinya individu itu sudah mengalami resolusi, sudah mengalami proses penyembuhan dari berdukanya gitu loh. Nah, saya ingin yang lain Mbak Eka, Mbak Lutfatul menceritakan proses kehilangan yang dalam fase masih antara mungkin kan kayak seperti marah ya, denial gitu kan, anger gitu kan, kemudian acceptance, masih ada di fase-fase itu, ada nggak Mbak Eka yang masih mencoba untuk memulihkan kondisinya? Mbak Eka, videonya tolong dinyalakan. Oh iya, maaf Bu. Kalau untuk 5 tahun ke belakang kayaknya nggak ada Bu, soalnya kan keluarga juga masih utuh semua. Terus paling buyut dulu, tapi itu udah lama Bu, sekitar 8 tahun lebih. Jadi nggak pernah mengalami ya respon berduka tadi ya, buyut udah lebih. Iya. Bentar saya misal. Iya, udah lebih dari 8 tahunan Bu. Nah, berduka itu kan sebenarnya efeknya bisa mencakup aspek fisik, kognitif, dan perilaku ya. Pada saat tersebut, iya, Bu. Aspek fisik apa yang kerasa banget, Mas Wahyu? Secara fisik, kalau secara kognitif mungkin kalau orang berduka kan
jadi susah tidur. Kemudian kalau perilaku mungkin menyendiri, tidak ingin diganggu dulu, banyak merenung dan lain sebagainya. Kalau fisik apa yang dirasakan waktu itu, Mas Wahyu? Kalau fisik paling suka menyendiri, Bu. Fisik itu ke tubuh, secara fisiologis. Menyendiri itu perilaku. Kalau ke fisik ya paling udah nggak ada, Bu. Kayak marah begitu, Bu? Misalnya denyut jantung meningkat. Kemudian enggak, kalau marah udah enggak, Bu. Dulu sering, Bu, marah. Sekarang udah enggak. Iya, udah sabar ya, Bu, ya mau gimana lagi, Bu, udah diikhlasin, Bu. Iya. Nah, ini kan ada 6 tingkatan berduka. Yang pertama kan shock. Orang shock misalnya waktu itu masih sekolah kan, kemudian dikabarin mbahnya udah nggak ada. Responnya kan bisa menangis, bisa teriak, bisa tidak terima gitu ya. Kemudian ada respon tidak yakin, benar nggak sih ini terjadi misalnya. Kemudian mengembangkan kesadaran diri. Oh, kayak Mas Wahyu, ya gimana lagi, sudah kejadian ya memang harus dijalani seperti ini gitu ya. Kemudian restitusi itu mencoba berdamai dengan keadaan gitu ya. Kemudian mengatasi kehilangan, langkah apa yang akan dilakukan setelahnya, misalnya dulu terbiasa diasuh oleh mbahnya sejak kecil. Kemudian nggak ada lagi sosok untuk kalau pulang sekolah bapak ibu udah kerja masing-masing sibuk, sekarang yang nungguin di depan rumah udah nggak ada, ya sudah akhirnya menyibukkan diri dengan hal yang lain, tidak mengingat-ingat lagi, karena kalau semakin mengingat-ingat lagi akan semakin kehilangan ya. Kemudian idealisasi dan hasil. Nah ini harapannya dengan memahami yang seperti itu nanti kalau ada pasien yang sedang dalam kondisi itu bisa empati, paham ya, empati ya. Oh, saya juga seperti itu pernah. Nah kalau Lutfatul dalam 5 tahun terakhir ini 1-2 tahun pernah nggak misalnya kayak diputus pacar, hewan peliharaannya mati, apa nggak harus kehilangan orang yang dicintai? Ada nggak peristiwa seperti itu Mbak Lutfatul Latifah? Gimana, Bu? Ada nggak peristiwa berduka dan kehilangan yang dialami? Putus. Ini sinyalmu, Mbak. Yang lain mendengarkan suara saya nggak? Nggih, Bu. Ya. Mbak Lutfatul, coba diceritakan satu peristiwa yang pernah dialami terkait berduka dan kehilangan dalam 5 tahun terakhir. Dalam 5 tahun terakhir sih nggak ada, Bu. Kamu nggak pernah diputus pacar atau putus dengan pacar? Itu kan lebih berduka. Ya, enggak Kak? sih, Bu, karena 5 tahun. Oke, Wahyu Jani juga pernah, cuma nggak mau cerita. Padahal mungkin nangisnya lebih melo deh ya. Eka tuh itu kan diputus pacarnya terus nikah dengan Yapnil. Oh enggak ya, Kak? Enggak, Bu. Enggak. Emang udah keputusan sih, Bu. Emang udah takdirnya sama Yapnil. Iya, Bu. Wahyu, kamu pernah diputus apa mutus pacarmu? Yuk. Nah, Bu, takut sakit hati lagi, Bu. Oh, kan. Dia belum move on, dia belum back to reality. Bu. Belum ada pengganti sih, yuk. Apa wes? Kalau pengganti belum ada, Bu. Nah iya, aku makanya belum move on. Coba kalau sekelas Eka, ya udah punya jodohnya ya mau nggak mau ya, Kak. Papua sini iya, aja dilakoni. Kalau udah nemu yang paling baik ya. Oh, versi Eka, dia yang terbaik. Versi Eka loh ya. Iya. Aku ini sih, Yapnil memang baik. Ya nggak neko-neko. Neko-neko. Terus, Lutfatul sudah bisa mendengar saya belum? Kecemasan. Sekarang beralih ke kecemasan ya. Ke materi kecemasan. Bentar.
Nah, respon kecemasan itu apa saja Mbak Lutfatul? Kalau cemas kan setiap hari kita pernah ya mengalami yang namanya kecemasan. Kamu pernah mengalami kecemasan tuh saat-saat apa misalnya? Kecemasan itu kan sesuatu yang tidak jelas ya penyebabnya ya. Kalau takut kan, takut, Iya. takut, kecoa, takut, hantu, takut kan ada ya suatu penyebabnya tuh pasti ada nyata. Tapi kalau kecemasan itu terhadap sesuatu yang tidak pasti yang Nggak jelas ya. Yang nggak jelas, yang belum tentu itu terjadi, tapi kita sudah cemas dulu. Nah, pernah nggak mengalami kecemasan dan saat-saat seperti apa biasanya kecemasan itu timbul, Mbak Lutfatul? Mbak Lutfatul, do you hear me? Kamu dengar saya, Mbak? Saya tulis ya. Nggak dapat nilai nanti, Nek. Nggak dengar terus. Bentar. Suaranya putus-putus, Bu. Ya, ini saya tulis ya. Buat Mbak Lutfatul. Kapan terakhir kamu mengalami kecemasan dan saat seperti apa? Tuh Mbak. Dibaca Mbak. Dibaca di chat. Mungkin sambil menunggu Lutfatul, Wahyu bisa, Eka bisa menjelaskan rentang kecemasan itu apa saja? Ngerasa cemas pas apa gitu ya, Bu? Ya kalau lagi ke Purwokerto ya gitu, Bu, cemas mikirin anak. Kadang takutnya anak di rumah tuh takut jatuh atau nggak mau makan ya gitu, Bu. Terus, emang di rumah sama siapa? Mbak Eka tolong diturunkan sedikit Mbak, wajahmu nggak kelihatan. Oh iya, Bu. Mau tak foto. Lagi-lagi, turunkan sedikit lagi. Sama neneknya sih, Bu. Cuman kadang kalau ditinggal tuh nggak mau makan ya gitu, Bu, sampai sakit. Karena nggak ada rewang ya? Terbiasa sama ibunya ya? Ada. Oh ada. Ada juga sih, Bu. Iya. Mbak Eka, wajahmu nggak kelihatan, mau saya SS, mau saya lagi. Oh iya, Bu. Ya, oke. 1, 2, 3. Ya. Nah itu kan mau meninggalkan suatu biasanya karena nggak mau makan, padahal belum tentu juga, gitu kan? Jadi dia kalau malam tuh sudah kepikiran dulu, aduh besok saya ke Purwokerto, enaknya mulai jam berapa, apa yang harus saya persiapkan. Nah, cemas itu bisa berdampak positif, bisa negatif. Pada saat cemas ringan dia malah awareness, malah bersiap siaga. Misalnya, oh kalau besok saya tinggal, biar mau makan saya siapkan makanan yang kira-kira dia mau dan lain sebagainya. Itu cemas ringan yang bagus karena justru kayak kamu mau ulangan ujian. Kalau cemasnya cemas ringan kan jadi mempersiapkan segala sesuatunya ya, belajar dan lain sebagainya gitu ya. Nah, Mas Wahyu, pada saat apa kamu cemas? Kemarin, Bu. BTCLS. Oh, BTCLS, takut nggak lulus? Iya, Bu. Karena teorinya lupa. Iya, Bu. Tapi lulus nggak? Ya, dilulusin, Bu. Ngulang nggak? Nggak ngulang, Bu. Oh ya, alhamdulillah. Nah, berarti kan karena kita semua itu pengen kalian tuh cepat lulus. Amin, Bu. Iya. Jangan ditunggu KTI-nya ya, yuk. Kamu loh. Ya, Bu. Habis ini langsung konsul, Bu. Terus apa Mbak Lutfatul? Cemas pas mau sidang, Bu. Apa? Responnya apa? Kamu udah sidang? Udah sidang? Belum.
Belum Bu, belum Apa daftar. Apa yang dicemaskan tuh, takut apa? Takut ini nggak bisa jawab Oke. pertanyaan sama takut nggak lulus Bu. Takut nggak lulus. Berarti supaya lulus dan supaya bisa jawab pertanyaan tuh ngapain harusnya? Belajar Bu. Iya. Itu namanya cemas ringan. Kalau cemas berat, kamu fokusnya termasuk Wahyu nih. Kamu butuh cemas ringan, Mas Wahyu. Justru kalau kamu nggak cemas, nggak tok garap tuh KTI-mu. Jarke wae. Mbuh karamu. Tapi kalau cemas ringan, kamu berusaha menemui saya, menurut Ibu Suci gitu ya. Nggak peduli takut di DO atau takut orang tuamu, tapi membuat bergerak. Nah itu cemas ringan. Kalau udah cemas berat, orang udah nggak bisa diajak kompromi, nggak bisa diajak kerjasama dan lain sebagainya. Gitu ya. Ini kan hanya sekedar formalitas ya, karena nanti saya coba kuisnya, saya utak-atik lagi, Mbok bisa dikerjakan ya. Mbok Bu. nilainya Bu Tri jelek misalnya loh, nanti kan bisa buat ngangkat nilai juga. Saya otak-atik lagi, kalau bisa nanti dikerjakan, saya kasih waktu sampai jam 12 ya. Nggih, Bu. Ya, oke. Seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya. Saya cukupkan sekian ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahyu, saya tunggu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Makasih, Bu. Oke, makasih. Makasih Bu. Salam buat anakmu ya, Kak. Nggih, Bu. Ya. Nggih, terima kasih. Ya.